Halo Sobat Cerdikia, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya. Hari ini kita akan membahas untuk materi relasi dan fungsi ya untuk kelas 8 di buku paket Kurikulum Merdeka untuk soal Ayo Berkomunikasi halaman 145 sampai 146. Oke, nomor 1, diketahui himpunan A sama dengan bilangan cacah kurang dari 5. Apabila menggunakan cara enumerasi, maka himpunan A dapat ditulis menjadi, jadi himpunan enumerasi itu bentuknya seperti ini ya. Ini himpunannya kan namanya A, jadi saya tulis A dulu, sama dengan ini kita kasih kurung kurawal. Enumerasi itu kita menerjemahkan bilangan cacah kurang dari 5 ya. Jadi bilangan cacah itu bilangan yang mulainya tuh dari 0. Jadi 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi kalau kita disuruh mengenumerasi bilangan cacah kurang dari 5, berarti mulainya 0. 0, 1, 2, 3, 4. Kurang dari 5, berarti 5-nya tidak ikut. Kalau kata-katanya kurang dari atau sama dengan 5, itu 5-nya ikut. Ya, kalau kurang dari aja maka 5-nya nggak ikut. Berarti di sini tertulis hanya sampai 4 saja. Itu yang A. Next yang B. Apabila dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunannya, maka himpunan A dapat ditulis menjadi A sama dengan, jadi untuk notasi pembentuk himpunan itu pakai kurung kurawal dulu, lalu kita pakai X. Nah, lalu kita pakai tanda garis lurus seperti ini, lalu kita tulis X lagi. Nah, X-nya ini kurang dari 5. Kurang dari itu simbolnya seperti ini. Nah, ya. Jadi X kurang dari 5. Koma X bagian dari bilangan cacah. Jadi ini bacanya seperti ini. A adalah himpunan yang berisi X, di mana X nilainya kurang dari 5 dan X adalah bagian dari bilangan cacah. Seperti itu ya. Oke, ini untuk nomor 1. Next ke nomor 2. Diketahui himpunan B sama dengan X, di mana kalau seperti ini bacanya mulai dari tengah dulu. X lebih dari min 2 dan X kurang dari 3. Dan X adalah bagian dari himpunan bilangan bulat. Bacanya seperti itu ya. Oke, untuk yang A, apabila menggunakan cara enumerasi, maka himpunan B dapat ditulis menjadi B sama dengan, nah sekarang kita cek, ini kan B itu adalah bilangan bulat. Lalu kita harus menuliskan bilangan bulat yang lebih dari minus 2 dan kurang dari 3. Oke, supaya mempermudah, ini saya gambarkan garis bilangan ya. Misal di sini 0. Kalau ini 0 berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Sebelum 0 ini namanya bilangan bulat negatif, itu minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, dan seterusnya. Nah ini kan kalau kita lihat X-nya itu lebih dari min 2. Lebih dari min 2 kan berarti mulainya dari min 1. Lalu di sini ada kata-kata kurang dari 3. Kurang dari 3 berarti hanya sampai yang angka 2 aja. Ya, berarti mulai dari minus 1 sampai ke 2. Minus 1, 0, 1, 2. Nah, seperti ini ya. Kalau kalian ada yang kurang jelas, silahkan kalian tanyakan di kolom komentar. Next, yang B, apabila disajikan dengan menyebutkan sifat keanggota-anggotanya, maka himpunan B dapat ditulis menjadi B sama dengan, nah ini untuk penulisan sifatnya ya, ini bilangan bulat. Bilangan bulat lebih dari
Lebih dari, ingat kita bacanya mulai dari tengah ya, X-nya lebih dari min 2. Nah, berarti lebih dari min 2 dan kurang dari nah ini bacanya ingat, X lebih dari min 2 dan X kurang dari 3. Seperti ini ya. Next, nomor 3. Apabila diketahui suatu himpunan C sama dengan 6, 8, 10, 12, 14, 16, maka nyatakan himpunan C tersebut dengan cara A. Deskripsi. Nah, deskripsi itu berarti kita tulis C sama dengan kurung kurawal. Jadi kita mendeskripsikan angka-angka ini. Ya, kalau kita lihat ini kan angkanya 6, 8, 10, 12, 14, 16. Ini kan semuanya bilangan genap. Nah, tapi bilangan genapnya itu dimulai dari 6. Berarti bilangan genapnya itu lebih dari 5. Ya. Dan kurang dari 17 karena ini cuma sampai 16. Maka menuliskannya itu seperti ini ya. Bilangan genap lebih dari 5 dan kurang dari 17. Kurang dari 17. Nah, seperti ini ya untuk yang deskripsi. Yang B untuk yang enumerasi itu ya kita menjajarkan bilangan-bilangannya. Jadi 6 itu kita tulis lagi. 6, 8, 10, 12, 14, 16. Nah, ini enumerasi itu seperti ini. Next yang C itu notasi himpunan, itu kita tulis ya sama pakai kurung kurawal. Kita tulis X di mana? Nah, ini karena ada lebih dari 5 dan kurang dari 17, maka kita mulai tulisnya tuh dari tengah. Lebih dari berarti lebih dari 5, lalu kurang dari 17, kurang dari 17. Nah, penulisannya seperti ini ya. Lalu X adalah bagian dari, nah ini bacanya adalah bagian dari bilangan. Ini bisa kita misal tuliskan bilangan asli genap. Ini juga boleh ya. Ini juga boleh, ini kita tambahkan bilangan asli genap. Bilangan asli itu adalah jenis bilangannya. Gitu ya. Ini untuk yang nomor 3. Next kita ke nomor 4. Apabila diketahui himpunan D adalah suatu bilangan kurang dari 30 dan merupakan bilangan ganjil yang habis dibagi 3, maka nyatakan himpunan D tersebut dengan cara yang A, notasi himpunan. Berarti D sama dengan X ya, di mana ini kita harus tulis dulu. Dia kan bilangannya kurang dari 30. Berarti kita di sini bisa tulis X kurang dari 30. Lalu, koma, X adalah bagian dari, di sini ada kata-kata bilangan ganjil yang habis dibagi 3. Jadi di sini X bagian dari bilangan ganjil yang habis dibagi 3. Habis dibagi 3. Nah, seperti ini ya, ini untuk notasi himpunannya. Yang B itu menyatakan anggota-anggotanya. Berarti D sama dengan kurung kurawal. Sekarang kita tentukan nih. Ini kan ada bilangan kurang dari 30 dan merupakan bilangan ganjil. Berarti kita tuliskan aja ya, coba bilangan ganjil yang kurang dari 30. Itu kan ada 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27. Nah, ini semuanya udah bilangan ganjil ya. Kurang 1 nih, 29 karena kurang dari 30. Lalu kita lihat bilangan yang habis dibagi 3. Nah, habis dibagi 3 kan ada ini. 3, 9. Ini tidak, 15,
21, dan 27. Ya, ini ada 3, 9, 15, 21, 27. Hanya itu yang habis dibagi 3. Jadi kita tulis di sini. 3, 9, 15, 21, 27. Ini ya. Ini untuk yang B. Next, kita ke nomor 5. Lengkapi tabel berikut ini. Jadi ini ada 3 cara penulisan himpunan. Yang sebelah kiri untuk cara deskripsi, yang tengah untuk cara enumerasi, yang sebelah kanan untuk cara notasi himpunan. Nah, kita tulis nih satu persatu. Kita start mulai dari yang nomor 1. Ini deskripsinya, E adalah himpunan bilangan asli kurang dari 10. Maka E sama dengan bilangan asli itu bilangan yang mulainya dari angka 1. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini ya, karena kurang dari 10, maka 10-nya enggak ikut. Ya, kalau tulisannya kurang dari aja, 10 ini tidak ikut. Oke, next. Untuk yang notasi himpunan. Berarti E sama dengan kurung kurawal X, di mana X kurang dari 10, dan X adalah bagian dari bilangan asli. Bilangan asli. Nah, seperti ini ya. Bacanya E itu sama dengan X, di mana X nilainya kurang dari 10 dan X adalah bagian dari bilangan asli. Next, nomor 2 ini diketahuinya yang cara enumerasi. Ada himpunan F sama dengan anggotanya 2, 3, 5, 7, 11, 13. Ini kan kalau lihat dia bilangan prima. Ya, bilangan prima itu adalah bilangan yang habis dibagi 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, 2 ini kan habis dibagi 1 dan bilangan 2 sendiri. Ini juga habis dibagi 1 dan bilangan itu sendiri. Sama seterusnya juga seperti itu. Atau ini pun bisa juga ya kalian hafalkan ya, 2, 3, 5, 7, 11, 13, nanti selanjutnya ada 17. Loh, kenapa kok 15 tidak? Ya karena 15 bisa dibagi 5. Sedangkan pengertian bilangan prima itu bilangan yang habis dibagi 1 dan bilangan itu sendiri, nggak boleh ada pembagi lainnya. Ya. Nah, sekarang kita tuliskan cara deskripsinya. Di F ini adalah, tadi kan dia bilangan prima. Bilangan prima. Di sini itu kan paling besar 13, berarti dia kurang dari 14 ya. Bilangan prima kurang dari 14. Kurang dari atau kurang dari 14 atau 15 gitu boleh ya. Ini saya tulis kurang dari 14. Ini deskripsi. Sekarang kita ke notasi himpunan. Pakai kurung kurawal, jangan lupa X dulu, lalu dikasih garis panjang. Lalu X kurang dari 14. X kurang dari 14 dan X adalah bagian dari bilangan prima. Bilangan prima. Nah, seperti ini ya. Next, yang ketiga. Ini notasi himpunannya, ini harusnya ada kurung kurawalnya ya, ketinggalan nih. Nah, jadi ini G adalah himpunan yang isinya adalah X, di mana kalau seperti ini bacanya dari tengah, di mana X itu lebih dari -5 dan kurang dari sama dengan 4. Dan X adalah bagian dari bilangan bulat. Jadi di sini bilangan bulat yang lebih dari -5, berarti kita tulis dulu enumerasinya ya. Lebih dari -5 itu berarti -5-nya tidak ikut ya. Berarti langsung ke -4. -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. Nah, di sini tuh sampai 4. Kalau misal ini kurang dari 4 itu ada sama dengan ini, maka 4-nya ikut.
Ya, kalau nggak ada sama dengan bawah garis ini tuh 4-nya nggak ikut, kalau ada berarti 4-nya ikut. Gitu ya. Next, sekarang cara deskripsinya. Berarti ini G sama dengan kurung kurawal. Tadi kan bilangannya bilangan bulat, itu kita tulis dulu. Bilangan bulat lebih dari 5, dan kurang dari sama dengan, enggak cukup, enggak apa-apa ya, kecil-kecil ya, kurang dari sama dengan 4. Nah, seperti ini ya. Itu yang nomor 3. Next, kita ke nomor 4. Di sini ada H sama dengan bilangan ganjil kurang dari 16. Ini langsung kita tulis H sama dengan bilangan ganjil itu kan mulai dari 1. Di 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 ya. Karena kurang dari 16 berarti paling polnya 15. Ini untuk enumerasi. Sekarang ke notasi himpunan. Berarti H sama dengan kurung kurawal X, di mana X itu kurang dari 16 dan X adalah bagian dari bilangan ganjil. Nah, seperti ini ya. Ini untuk yang nomor 4. Next ke nomor 5, ini yang diketahui notasi himpunan. Himpunan I sama dengan X, di mana nilai X lebih dari 3 dan kurang dari sama dengan 12, dan X adalah bagian dari bilangan asli. A itu bilangan asli ya. Di sini saya tulis untuk enumerasinya dulu. I sama dengan, di sini X-nya kan lebih dari 3. Kalau lebih dari aja maka 3-nya nggak ikut. Berarti mulainya langsung setelah 3 itu kan 4. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah ini kurang dari 12. Tapi karena ada bawah tanda garis gini, maka kurang dari sama dengan 12, itu 12-nya ikut. Nah seperti ini ya. Next, sekarang kita ke deskripsinya. Berarti I sama dengan bilangan asli, kurung kurawal. Bilangan asli lebih dari 3, dan kurang dari atau sama dengan 12. Kurang dari atau sama dengan 12. Nah, seperti ini ya. Next, yang ke-6. Ini enumerasinya itu J sama dengan 1, 2, 3, 4, 6, 12, 24. Ini kalau dilihat dia kan angka-angka kelipat. Sebentar, ini faktor ya, sebenarnya faktor dari 24. Jadi faktor 24 kan pas 1, 2, 3, 4, 6, 12, 24. Nah, ini faktor dari 24 ya, berarti itu sebagai deskripsinya. C adalah bilangan asli faktor dari 24. Faktor dari 24. Tapi di sini sebentar. Iya benar ya, 1, 2, 3, 4, 6, 12, 24 ya. Jadi di sini ya untuk deskripsinya. Next, kita ke notasi himpunan. Di kurung kurawal X, di mana X itu adalah tadi bilangan asli ya. Oke, berarti kurang dari sama dengan 24 ya saya tulisnya. Kurang dari sama dengan 24 dan X adalah bagian dari bilangan faktor dari 24. Nah, seperti ini ya.
Next ke yang nomor 7, ini enumerasinya ada himpunan K sama dengan 1, 4, 9, 16, 25. Nah, ini bilangan yang kalian paling nggak harus hafal jenisnya. Nah, dia itu jenisnya kan bilangan kuadrat. 1 kuadrat 1, 2 kuadrat 4, 3 kuadratnya 9, 4 kuadrat 16, 5 kuadrat 25. Nah, ini jadi untuk deskripsinya, K adalah bilangan. Oh, ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Oh, kita bikin aja 5 bilangan kuadrat yang pertama ya. Lima bilangan kuadrat yang pertama. Nah, sekarang kita ke notasi himpunannya. K sama dengan, jangan lupa tulis X, lalu ada garis lurus seperti ini. Lalu ini kan dia kurang dari, saya tulis pengkuadratannya dulu, X sama dengan Y kuadrat. Lalu Y-nya itu kan bagian dari bilangan asli. Itu bagian dari bilangan asli. Ada lagi ya, Y-nya itu kurang dari 6. Nah, ini kurang dari 6 atau boleh juga ditulis Y kurang dari sama dengan 5. Itu sama aja ya. Next, kita ke nomor 8. Sini yang diketahui himpunan, notasi himpunan ya. Ini kurang kurawal nih. Jadi L sama dengan X, di mana X sama dengan Y kuadrat, Y adalah bagian dari himpunan bilangan asli, dan Y tidak boleh sama dengan 3. Nah, kalau seperti ini, itu kita tulis deskripsinya tuh gini ya. Kan kalau seperti ini tuh dia bilangan kuadrat. Di bilangan kuadrat, selain, nah ini kan nggak boleh 3. 3 itu kan kuadratnya 9, berarti selain 9. Nah, seperti ini. L sama dengan 1, 4. Dan tadi bilangan kuadrat ya. Nggak boleh 9, berarti 9 nggak ditulis. 16, 25, setelah 25 ada 36. Ini karena nggak ada batasnya kurang dari berapa, ya ini nggak ada habisnya ya, jadi 36, 49, 64 dan seterusnya. Tapi kan kalau kita tulis semua dia nggak mungkin ya. Supaya lebih sederhana, maka penulisan dan seterusnya itu pakai koma, titik, titik, titik. Nah, seperti itu ya. Oke, sudah selesai untuk pembahasan kita hari ini. Apabila ada yang kalian belum mengerti, silakan kalian tanyakan di kolom komentar. Oke, saya akhiri dulu pembahasan hari ini. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Bye-bye.